Hai guys, balik lagi channelnya Radius Kalbar. Kali ini kita akan membahas tentang kisah mandau terbang, senjata suku Dayak yang berkekuatan gaib. Sebelum lanjut ke videonya, ada baiknya teman-teman klik tombol subscribe dan hidupkan tombol loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel Radius Kalbar. So, jangan lupa bagikan ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Lanjutkan perjuangan. Suku Dayak punya senjata mematikan berupa mandau terbang. Senjata ini dipercaya memiliki kekuatan gaib. Lalu bagaimana kisahnya nih guys? Mandau adalah satu di antara senjata tradisional khas suku Dayak yang terkenal memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Betapa tidak, senjata yang terbuat dari batu meteorit ini kerap kali menimbulkan decak kagum sekaligus kekhawatiran para musuh tatkala menghadapi senjata yang dapat terbang ini guys. Mandau terbang merupakan senjata tradisional yang disertai ilmu kanuragan dari suku Dayak di Kalimantan. Mandau terbang telah digunakan oleh suku Dayak secara turun-temurun. Mandau pada dasarnya merupakan senjata tradisional serupa parang panjang yang digunakan oleh masyarakat suku Dayak. Sementara, mandau terbang yakni senjata tradisional tersebut yang digunakan oleh orang yang memiliki ilmu kanuragan. Suku Dayak memang dikenal dalam ahli peperangan. Mereka melawan bangsa-bangsa yang lain yang datang ke Pulau Kalimantan. Frekuensi peperangan yang sering terjadi antar suku Dayak dan para musuh menjadikan pedang mandau ini terkenal hingga para bangsa lainnya tidak berani memasuki daerah mereka guys. Ketajaman bilah pisau ini dalam beberapa kesempatan digunakan untuk memenggal kepala musuh-musuh. Adat Pangayawan suku Dayak. Nah, pada zaman dahulu jika terjadi peperangan, suku Dayak pada umumnya menggunakan senjata khas mereka yaitu mandau. Mandau merupakan sebuah pusaka yang secara turun-temurun digunakan oleh suku Dayak dan dianggap sebagai sebuah benda keramat nih guys. Mandau sendiri berasal dari kata man, satu di antara suku di Cina bagian selatan, dan dao yang berarti golok dalam bahasa Cina. Hingga kini mandau menjadi sebutan nama sebuah senjata adat asli suku Dayak. Tokoh adat Dayak Bahau, Ge Simon Devung menjelaskan mandau terbang memiliki kesaktian yang luar biasa. Ilmu mandau terbang ini dahulu digunakan para leluhur saat berperang untuk membantai para musuhnya. Simon menjelaskan setiap bagian suku Dayak memiliki orang yang bisa menggunakan ilmu mandau terbang ini. Ilmu ini diwariskan secara turun-temurun. Simon kembali menjelaskan ilmu ini disebut mandau terbang sejatinya bukan berarti senjata mandau yang terbang, melainkan si pengguna mandau yang tidak terlihat. Mandau terbang itu memang ada fisiknya, tapi orang yang memegang mandau tidak terlihat musuh, jelasnya. Lebih lanjut, Simon menjelaskan bahwa ada dua jenis ilmu mandau terbang. Keduanya memiliki tingkatan kekuatan yang berbeda nih guys. Yang pertama, itu adalah orang yang bersangkutan sendiri punya ilmu mandau terbang. Kekuatan manusia itu yang gunakan bisa menghilang. Jadi mandau itu terlihat terbang, tapi sebenarnya orang itu memegang tapi orangnya tidak terlihat. Orang-orang hanya bisa melihat parangnya saja. Itu yang dijelaskan oleh Simon. Sementara jenis ilmu yang kedua berada di tingkatan lebih tinggi, yakni mandau tersebut digunakan oleh bangsa jin atau makhluk tak kasat mata nih guys. Nah, jin tersebut merupakan sahabat dari manusia pemilik mandau. Biasanya juga disebut jin pembantu. Nah, jin ini yang disuruh membawa mandau itu untuk memotong, menumpas, dan melawan musuh. Itu yang dijelaskan oleh Simon. Kembali lagi Simon mengatakan, untuk memperoleh ilmu mandau terbang menggunakan bantuan dari bangsa jin harus dilakukan ritual betapa. Tetapi ilmu ini juga bisa diturunkan langsung oleh leluhur. Jin milik keturunan keluarga bisa dipanggil kalau keadaan mendesak. Mandau terbang hanya bisa digunakan oleh suku Dayak saat terdesak dan tidak bisa digunakan untuk pamer guys. Dan tidak membunuh sembarang orang, itu hanya ditujukan pada orang yang bersalah dan orang yang punya niat tidak baik, kata Simon.
Karakteristik senjata Mandau. Mandau terdiri dari dua bagian, yaitu bilah dan sarung, yang disebut kumpang. Bagian bilah Mandau berbentuk menyerupai tingam. Oleh masyarakat suku Dayak dianggap sebagai burung suci. Sementara kumpang terbuat dari kayu yang dilapisi tanduk rusa. Mandau dengan kualitas terbaik disebut Mandau batu meteorit. Masyarakat adat Dayak dipercaya bahwa batu meteorit itu diyakini berasal dari nenek moyang orang Dayak yang tinggal di surga. Meskipun Mandau batu memiliki bobot yang relatif ringan, tetapi pisau ini sangat padat dan tajam. Soliditas dan ketajamannya yang luar biasa memungkinkan untuk memotong paku besi menjadi dua bagian dalam satu tebasan tanpa meninggalkan bekas pada pisau. Ada beberapa karakteristik yang berbeda dari Mandau dari berbagai kelompok orang Dayak seperti suku Dayak Mayan, Dayak Embalan, Dayak Bahau, dan Dayak Ngaju. Panjang rata-rata bilah Mandau adalah sekitar 50-70 cm dan memiliki tepi yang tajam. Biasanya lebar Mandau adalah sekitar 4,5 cm di bagian terluas pisau dan 3,5 cm di bagian terkecil. Fungsi Mandau bagi suku Dayak. Mandau merupakan sebuah pusaka yang secara turun-temurun digunakan oleh suku Dayak dan dianggap sebagai sebuah benda keramat nih guys. Selain digunakan pada saat peperangan, Mandau juga biasa dipakai oleh suku Dayak untuk menemani mereka dalam melakukan kegiatan keseharian mereka, seperti menebas atau memotong daging, tumbuh-tumbuhan, atau benda-benda lainnya yang perlu dipotong. Selanjutnya, di sekitar tahun 1943 sampai 1945, Mandau juga pernah dipergunakan untuk menghadapi orang-orang Belanda dan Jepang yang datang ke Borneo. Nah, itulah kisah Mandau terbang, senjata suku Dayak yang berkekuatan gaib. Jika ada yang kurang, silahkan tambahkan di kolom komentar ya guys. Lanjutkan perjuangan.